untuk perayaan bagi orang Israel 7 minggu. Dikatakan makanan yang tidak ada ragi. Menyediakan makanan tanpa ragi. Dan Yesus dalam Kisah Para Rasul yang kita telah baca, Kisah Para Rasul pasal yang pertama memberi perintah kepada muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, jangan kamu pergi kemana-mana, dia bilang. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan dia, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Menurut ayat yang kita baca ini bahwa selepas Yesus bangkit dari kematian, bangkit dari kubur, empat 40 hari Yesus masih berada di bumi. Dan pada hari yang ke-40 itu, Yesus memberitahu kepada muridnya, jangan kamu kasih tinggal Yerusalem, dia bilang, jangan kemana-mana. Supaya kamu dapat menantikan tentang apa yang dijanjikan oleh Allah. Yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa lebih baik aku pergi, daripada aku tidak pergi, supaya aku dapat mengirim penolong bagi kamu, penghibur. Yesus berbicara kepada muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-16, yang pasal yang ke-14. Lebih baik saya pergi supaya penghibur itu, penolong itu akan datang. Dan inilah yang Yesus katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini. Jangan kamu kasih tinggal Yerusalem, jangan kamu tinggal pergi jauh-jauh. Kamu tinggallah di Yerusalem, menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Yesus. Karena Yesus berjanji kepada muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-14, pasal yang ke-16, bahwa Yesus akan mengirimkan penolong. Dan inilah yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah langit
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mula berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yesus menjanjikan untuk mengutus penolong, penghibur, yang dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa tugas Roh Kudus itu ialah di dalam ayat yang ke-26, pasal yang ke-14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Dalam pasal yang ke-16. Hal ini tidak kukatakan kepada kamu dari semula, karena selama ini aku masih tetap bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya-tanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama menceritakan bahwa Yesus terangkat. Murid-muridnya melihat Yesus terangkat. Karena Yesus pergi kepada Bapa. Lalu di dalam pasal yang kedua, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan yang ke-16 telah terjadi pada perayaan Pentakosta. Saya katakan tadi awal perkongsian saya ialah bahwa Sabaoth itu ialah 50 hari. Dan menurut Alkitab bahwa setelah orang Israel keluar daripada Mesir, yaitu mereka menyembelihkan, mengorbankan domba, ambil darahnya, kasih cat di tiang pintu, di palang pintu, supaya malaikat maut apabila sampai kepada rumah orang-orang Israel, mereka malaikat itu akan lalui limpas saja. Tetapi rumah-rumah orang-orang Mesir, mereka setiap anak yang tua akan mati. Dan itulah Paskah yang pertama. Dan bermula daripada Paskah pertama itu, mereka keluar daripada Mesir, dikira 50 hari selepas itu menurut Alkitab yang dikatakan dalam firman Tuhan ialah Sabaoth.
Halo? Ya di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa dalam masa Sabaot itu Allah memberikan 10 hukum kepada orang Israel. Dalam Sabaot yang dijanjikan oleh Yesus itu pada Pentakosta pada hari yang ke-50 setelah Yesus dikira daripada Yesus mati, Roh Kudus dicurahkan. Sabaot yang pertama ialah Allah memberikan 10 hukum kepada orang Israel. Dalam Sabaot yang dijanjikan oleh Yesus itu, Pentakosta yang diceritakan dalam pasal yang kedua ialah pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita baca tentang hukum 10 itu yang ditulis oleh Allah sendiri dengan jari Tuhan sendiri. Apabila Musa turun daripada Gunung Sinai, Musa mendapati orang Israel menyembah kepada patung lembu kan? Lalu Tuhan di dalam murkanya memberi tahu kepada Musa supaya orang-orang yang menyembah patung sapi itu mereka akan dihukum oleh Allah. Lalu Musa turun, dia hempas itu, buang itu loh batu. Itu hukum 10 yang ditulis oleh Allah, pecah dan sesuai dengan perintah Tuhan, Musa memanggil semua orang Israel yang ada pada ketika itu. Dia bilang, siapa yang mau menyembah Allah, mengikut Tuhan, jalan Tuhan, dia bilang, pergi ke sebelah kanan saya. Bani Lewi datang kepada Musa, manakala yang lain tidak datang untuk mau mengikuti Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa supaya Bani Lewi membunuh semua orang yang tidak percaya kepada, yang tidak mau memberikan diri mereka untuk ikut Tuhan. Dan orang yang dibunuh adalah 3.000. Dalam pemberian hukum 10, loh batu itu 3.000 yang mati apabila mereka enggan mengikuti Tuhan. Lalu di dalam cerita dalam Kisah Para Rasul, setelah murid-murid Tuhan Yesus menerima kepenuhan Roh Kudus dan Petrus berkhotbah, berapa yang percaya kepada Tuhan? Dikatakan dalam firman Tuhan 3.000, kan?
yang percaya memberi diri mereka dibaptis. Percaya kepada Tuhan. Hukum 10 atau pemberian hukum oleh Allah yang ditulis atas batu mengakibatkan kematian 3.000. Pencurahan Roh Kudus, yaitu firman Allah ditulis dalam hati manusia, menyelamatkan 3.000. Menceritakan kepada kita tentang peranan Roh Kudus yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Saya ulangi lagi pembacaan ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dalam semua yang telah dikatakan. Indah sekali ayat ini. Karena Roh Kudus yang diberi oleh Tuhan kepada kita, menulis firman Tuhan di dalam hati kita dan bukan di atas batu. Pemberian Allah kepada hukum 10 kepada bangsa Israel ditulis pada batu. Tetapi pemberian Roh Kudus oleh Yesus Kristus menggenapi apa yang dikatakan, janji yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, menyelamatkan 3.000 jiwa. Mari kita perhatikan secara terperinci ayat yang ke-26 ini. Dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang mengajar kita, memperingatkan kepada kita. Di sebalik daripada ayat ini adalah suatu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Kalau saya sebagai orang yang percaya, tidak membaca firman Tuhan, apa yang Roh Kudus mau kasih ajar? Apa yang Roh Kudus boleh peringatkan kepada saya? Kalau saya tidak membaca Alkitab, firman Tuhan. Karena inti daripada ayat ini ialah supaya setiap kita membaca firman Tuhan. Saya ingin mau bertanya secara jujur kepada kita. Dari semua kita yang ada dalam ruang ini. Saudara, saudari jawab dalam hati. Saya tidak perlu tengok tangan. Berapa ramai di antara kita yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Berapa ramai? Anda yang tahu, saya tahu. Berapa kali saya sudah selesai membaca dari Kejadian sampai Wahyu?
Kita semua tahu. Dan saya tidak perlu mau tahu, karena kamu tahu. Kalau saya tidak mau membaca firman Tuhan, apa yang Roh Kudus mau kasih ajar saya, Pak? Karena firman Tuhan ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan saya tidak membacanya, apa yang Roh Kudus mau kasih ingat saya? Betulkah? Roh Kudus mau kasih ingat apa yang kita boleh ingat kalau tidak pernah baca firman Tuhan. Mungkin Roma pasal 6:23 sudah terbacalah. Tapi kitab Roma pun tidak selesai baca, apalagi kalau dari Kejadian sampai Wahyu. Inti daripada pertanyaan saya ialah, bolehkah gereja, jemaat, gereja SIB Indah Permai bermula pada hari ini mengambil ketetapan, mula membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Secara jujur, saya pernah menghabiskan dari Kejadian sampai Wahyu, tidak tahu berapa puluh tahun yang lalu. Selepas itu sudah mau baca-baca lagi. Mau bacalah, tapi itu ya, sekejap di sini, sekejap di sini, di sana. Pada tahun ini, sekali lagi, semasa di dalam reunion Campus Crusade, satu cabaran diberikan kepada semua staf Campus Crusade yang datang di reunion itu, supaya mula membaca Alkitab daripada Kejadian sampai Wahyu. Daripada menghabiskan masa untuk itu WhatsApp, itu TikTok, lebih berguna untuk pergunakan masa untuk membaca Alkitab. Dan saya berjanji kepada Tuhan pada ketika itu, saya akan membaca 11 hari bulan dan 12 hari bulan 4 ke itu. Kita punya bulan 5 itu kan retreat kita. Retreat kepimpinan reunion Campus Crusade. Bermula pada hari itu, saya mula membaca Alkitab. Bermula daripada Kejadian. Memang saya juga peminat TikTok. Saya juga banyak tengok YouTube. Kebanyakannya kalau YouTube saya banyak memperhatikan tentang khotbah-khotbah, penyampaian firman Tuhan tentang akhir zaman dalam konteks apa yang terjadi di Israel. Penggenapan Alkitab, penggenapan Ezekiel pasal 38. Tapi selain daripada itu, saya sudah berjanji kepada Tuhan, membaca daripada Kejadian sampai Wahyu selesai pada bulan 12 ini. Bermula pada 12 hari bulan Mei lalu. Dan saya mau mencabar kita. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mula. Jemaat SIB Indah Permai mula membaca, bermula daripada Kejadian hinggalah
sampai wahyu. Supaya kita semua, kalau boleh, semua jemaat gereja SIB Indah Permai pada penghujung tahun 2025 ini, kalaupun tidak habis sampai wahyu, sekurang-kurangnya selesai habis membaca perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Karena tujuannya ialah supaya Roh Kudus mengajar, memperingatkan kepada kita, apabila kita teringat apa yang kita baca, Roh Kudus punya tugas lah itu. Karena Yesus katakan itulah tugas Roh Kudus. Memperingatkan saya dan mengajar saya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ini ada harganya yang dibayar. Harganya ialah mungkin itu menuntun wayang Korea kah, ataupun sama ada berhenti atau dikurangkanlah menuntun itu wayang Korea. Sebab sekarang itu wayang Piramli tidak laku sudah kan. Yang banyak terikat dalam television wayang ini ialah Korea. Yang terikut-ikut menangis. Semuanya lakunan itu kan. Sampai terikut itu jahat dia bilang. Jahat. Itu jahat itu dia bilang. Sampai itu jiwa kau, perasaan kau pun terikut marah dengan itu keadaan cerita itu wayang Korea. Saya mau ceritakan ini karena ada pernah saya ini tertarik dengan ini wayang Korea ini. Tapi saya sudah bertobat. Karena lebih berguna untuk memperhatikan firman Tuhan daripada itu wayang Korea. Karena Roh Kudus menyadarkan saya. Banyak yang terikat dengan itu TikTok. Kan? Senyum-senyum bak kita ini kan. Sebab ramai kita yang tertarik dengan itu TikTok. Macam-macam lah itu TikTok gitu yang menarik. Ada yang membuat tidak senang hati, marah. Daripada kau marah-marah sebab itu TikTok, bagus baca Alkitab. Ya saya serius ini. Karena Roh Kudus sudah mengingatkan, menyadarkan saya bahwa membaca Alkitab itu lebih indah daripada itu TikTok. Dan itulah sebabnya saya katakan awal-awal tadi. Bolehkah jemaat gereja SIB Indah Permai bermula pada malam ini, hari ini, baca dari Kejadian. Dan untuk saya mau bersaksi tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hati saya, memberikan kerinduan untuk membaca. Dalam pikiran saya, dalam setiap hari saya mau baca sekurang-kurangnya 2 pasal Kejadian. Waktu saya mula membaca kitab Kejadian, saya tengok, saya perhatikan, mau sampai 10 pasal saya habis, saya mau membaca. Karena ramai betul bercerita itu. Karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati dan pikiran saya.
bahwa saya merasa begitu seronok membaca itu cerita dalam Kejadian. Saya membuat keputusan mau tiap hari 2 pasal. Di dalam satu hari lebih dari 10 pasal. Dan terus terang, dalam 4 hari saya selesai membaca Kejadian. Kitab Kejadian. Berapa pasal Kejadian? Kamu periksalah di rumah berapa pasal Kejadian. Seiring dengan tema pelayanan mimbar pemberitaan firman Tuhan bagi bulan Jun, ialah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau setakat tema itu terpapar di screen television, monitor ini, dan tidak terpapar di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Peranan Roh Kudus itu tidak arti itu. Dalam Alkitab mengatakan bahwa semua dosa boleh diampuni, dia bilang kan. Dosa terhadap Tuhan Yesus kepada Allah Bapa boleh diampuni. Tapi ada satu dosa yang tidak boleh diampuni, dia bilang. Kamu masih ingat apa itu? Dosa apa itu yang tidak boleh diampuni? Menghujat Roh Kudus. Paham apa itu menghujat Roh Kudus? Roh Kudus menggerakkan saya membaca Alkitab. Tapi tunggulah itu, biarlah itu, besoklah itu. Itu suatu penghujatan. Roh Kudus terang-terang mau kasih supaya kita mau baca Alkitab. Dan firman Tuhan mengatakan, bila kita mengatakan bahwa itu tidak penting, bahkan Roh Kudus bilang penting. Buat ini Roh Kudus bilang kita tidak buat, itu artinya menghujat. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu tidak boleh diampuni. Karena macam mana mau mengampuni kalau tidak mau buat apa yang Roh Kudus suruh kan? Allah Bapa merancangkan penyelamatan saya dan saudara. Yesus melaksanakan penyelamatan itu di atas kayu salib. Dia tergantung di atas kayu salib, mati. Darahnya tercurah untuk menyucikan saya dan saudara dosa-dosa yang kita buat. Allah sudah merancang, Yesus sudah melaksanakannya, Roh Kudus yang menggenapkan di dalam hidup saya dan saudara. Untuk memperingatkan saya dan saudara. Tetapi kalau Roh Kudus berbicara kepada saya, itu pun saya tidak mau percaya, tidak mau melakukannya sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati dan pikiran saya. Macam mana lagi mau ampun? Tiada jalan. Karena Roh Kudus itulah yang menyempurnakan pengampunan di dalam hidup saya dan saudara. Karena Roh Kudus itulah yang menyempurnakan penyelamatan untuk saya dan saudara. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan, menghujat Yesus, menghujat Allah Bapa boleh diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak boleh diampuni.
Karena balik-balik Roh Kudus masih sadar kepada kita, tapi kita tidak mau melakukannya sesuai dengan apa bisikan Roh Kudus. Dan itulah pentingnya peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya percaya apabila kita mengerti, memahami peranan Roh Kudus dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita taat kepada Tuhan. Dan Efesus pasal yang kelima ayat 18, jangan kamu mabuk, dia bilang. Hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus, jangan mabuk, dia bilang. Banyak jenis kemabukan kita ini kan. Ada yang mabuk tentang terlalu mabuk kerja. Terlalu banyak memikirkan pekerjaan hingga lupa Tuhan. Dan saya ulangi lagi, banyak yang sekarang ini yang mabuk dengan handphone ini kan. Sehingga lupa Tuhan. Kita sudah belajar dalam gereja ini tema carilah dulu kerajaan Allah. Sudah ada tema itu kan, bulan berapa itu? Awal tahun. Tetapi yang dicari dulu handphone. Bangun pagi handphone. Sekarang ini kan saya bangun pagi. Itu kebiasaan dahulu. Yang bangun terus buka handphone. Saat saya mau kasih on itu saya punya handphone kan. Roh Kudus cakap. Kau ingatkah? Yang kau pernah khotbah di gereja, dia bilang. Cari dulu Tuhan. Ini telepon yang kau cari. Saya mau katakan ini sebagai kesaksian pribadi saya. Bahwa pengalaman-pengalaman kita yang berbeda ini, mari kita mengambil ketetapan untuk mengutamakan Tuhan, peka kepada bisikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penatua-penatua, deacon-deacon dalam gereja hanya dapat mengkongsikan apa kata firman Tuhan. Masing-masing kita bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada pagi kesempatan ini, jarang-jarang juga saya mau menyaksikan, bersaksi satu nyanyian Beni, karena suara saya bukan bagus. Tapi karena saya diberkati dengan satu nyanyian bahasa dusun. Kali saya punya istri pun heran juga, kenapa itu saja dia balik-balik nyanyi. Dan saya mau nyanyi pada kesempatan hari ini. Ini bahasa dusun ini, ada yang tidak paham dusun. Tapi ada karunia-karunia mengerti bahkan. Dalam cerita pasal yang kedua itu semua bahasa-bahasa lidah, dia bilang karunia roh, dia bilang. Tapi itu orang yang mendengar, dia bilang dia paham juga sebab dia berbicara dalam apa bahasa yang dia mengerti. Dan ujian untuk karunia kali ini, saya bahasa dusun, tapi kamu paham dalam bahasa yang kamu paham nanti. Dalam nyanyian dusun nomor 53. Kalau yang ini siapa yang sinding dan memerayun Tuhan. Nomor 53. Secara
kebetulan saya dilahirkan tahun 53. Dan nyanyian yang membuat saya tertarik sekali ialah nomor 53 ini. Saya akhiri saya punya pemberitaan firman Tuhan dengan kesaksian lagu ini. Rusod de kinarengan, rusod de talidang. Ika apa tuduk de dosa, iginang tulun. Oi rusod de talidang, ika na pagondasku, memerintah ngawi da kawoyo-woyoanku. Paham ka ito? O kuri da ailaanku, do boras no Tuhan, nga ika ang manuduk do. Kailo hakui. Popolami da ginawa ku, ang paingka hakuno, korongaw ngami dabot boros no mulang pod apian. Cantik dia punya bahasa kan. Agayo ho ginawa ko do mangwa ngami. Do kawayo-wayo ano tu alidang kopiyo. Begini dia punya apa itu? Yang tadi itu lirik. Yang ini apa itu? Apa itu? Rolo. Rusodo kinorohingan, rusodot olidang, iya opo tuduk dosa, idginawod tulun, oi rusod dot olidang, iya no pogondosku, domomorin tangawido kowoyo woyo onku okurida oilaanku di borosnu Tuhan nga ikamo nuduk doho om koilo kui oi rusod dot olidang iya no pogon dosku domo morintanga wido kowoyo woyo onku polomido ginawoku ompoingka o kuno korongonga wiborosnu mulong pod opian oi rusod dot olidang iya no pogon dosku domo morin tangawido kowoyo woyo onku agayo ginawoku domo nguma ngami doko woyo
idang iya nopo gondosku domo rintanga wido kowoyo woyo onku. Apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Galatia pasal 5 ayat 22 hingga yang ke-23 menjadi buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Ia memerintahkan seluruh kehidupan kita supaya kita dapat berbuah. Dan itulah kerinduan dalam rangkap yang terakhir tadi. Kerinduan saya ialah supaya berbuah. Memperlihatkan, melakukan buah-buah Roh Kudus yang ada dalam seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Saya percaya kita akan kembali ke rumah masing-masing pada hari ini, yaitu bahwa tiap-tiap kita telah bernazar kepada Tuhan, sudah mengatakan kepada Tuhan, hari ini saya mula untuk membaca Alkitab. Saya kurangkan telepon, saya kurangkan menuntun wayang, apapun yang menghalang kita untuk membaca Alkitab. Mari bernazar. Katakan kepada Tuhan, hari ini saya balik rumah mula membaca Alkitab. Yang tua, yang muda, mari kita semua. Karena tanpa kita membaca Alkitab, Roh Kudus tidak dapat memperingatkan kita sesuatu. Apa yang mau diingat kalau kita tidak baca? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, pemberitaan firman Tuhan sudah berakhir. Tapi Roh Kuduslah yang akan meneruskan berbicara di dalam hati tiap-tiap kami. Supaya kami dapat merindukan apa yang Roh Kudus mau lakukan di dalam hidup kami. Supaya kami lebih dekat dengan Tuhan, supaya kami lebih mengutamakan mencari kerajaan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Firman-Mu yang begitu indah, yang akan menuntun kami, yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Dan Paulus mengatakan, aku yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena nama kami sudah tertulis dalam buku kehidupan. Karena kami percaya kepadamu. Roh Kudus yang memeteraikan kami sebagai milik Tuhan. Roh Kudus yang mendiami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat doa Bapa
Dengan kiraan 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tadah tangan kita dengan iman. Kita bersyukur karena bukan saja nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan, tapi Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan penyertaan Yesus Kristus Gembala kita yang agung, serta persekutuan dalam Roh Kudus. Dia akan membimbing dan menuntunmu dengan kasih dan rahmat-Nya, agar tetap hidup berkenan di hadapan-Nya, serta setia melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Biarlah sepanjang minggu ini jiwamu penuh dengan puji-pujian dan pengucapan syukur atas penyertaan-Nya. Karena bagi Dialah segala kemuliaan, kehormatan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan semua anak-anak Tuhan mengatakan, amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.